Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Julfindardi, NIM T2017-1107. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai laporan penelitian tindakan kelas saya. Langsung saja. Dalam penelitian tindakan kelas saya mengangkat sebuah judul tentang penerapan metode demonstrasi berbasis audio visual menggunakan media WhatsApp dan YouTube dalam pembelajaran online untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 semester 6 pada mata pelajaran PAI dengan materi jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan wujud di SMP Negeri 1 Yesulangun tahun pembelajaran 2019-2020. Yang mana latar belakang saya mengangkat judul ini karena pada masa sekarang Indonesia itu dilanda sebuah pandemi COVID-19 sehingga proses pembelajaran dialihkan dari yang awalnya pembelajaran itu tatap muka di sekolah itu dialihkan menjadi pembelajaran online di rumah masing-masing. Yang mana untuk menunjang pembelajaran ini saya di sekolah-sekolah khususnya di sekolah SMP 1 Negeri Yesulangun itu menggunakan media yang di dalamnya yaitu media WhatsApp dan video YouTube. Karena menurut salah satu guru PAI di sana yang saya wawancarai bernama Bu Endang Sosiawati, beliau mengatakan bahwa aplikasi WhatsApp dan YouTube ini dianggap sebagai aplikasi yang mudah digunakan pada pembelajaran online. Karena aplikasi ini tidak asing di kalangan siswa. Kemudian metode yang terdapat dalam penelitian tindakan kelas saya yaitu metode demonstrasi. Kenapa saya mengangkat judul menggunakan metode demonstrasi ini? Karena metode demonstrasi dianggap sebagai alternatif solusi agar siswa bisa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Karena pada metode demonstrasi ini siswa dalam pembelajaran itu diberi sebuah video atau gambar yang mana siswa bisa memahami materi secara mandiri tanpa banyak ceramah dari gurunya gitu. Kemudian rumusan masalah dalam PTK saya bisa dilihat sendiri di PPT saya ya, ini ya, saya kira cukup. Kemudian kajian teori pada penelitian tindakan kelas saya yang pertama yaitu metode demonstrasi. Apa sih metode demonstrasi itu? Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Jadi metode demonstrasi ini metode untuk memperagakan atau menggambarkan sebuah kejadian, sesuatu dengan secara langsung atau menggunakan media yang dipakai bisa berupa video ataupun gambar. Kelebihan dari metode ini dalam pembelajaran yakni metode ini dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan konkret. Kenapa kok bisa menjadi lebih jelas dan konkret? Karena siswa dihadapkan dengan sebuah video atau gambar tentang sebuah materi pembelajaran. Jadi siswa itu bisa memahaminya secara langsung dan bisa mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan bisa mengkaitkan sebuah materi dengan realita yang ada melalui media video atau gambar tersebut. Kemudian kekurangan dari metode ini kekurangannya adalah metode ini memerlukan perencanaan dan kesiapan yang matang. Jadi tidak dipungkiri metode ini membutuhkan perencanaan dan kesiapan yang matang, di mana kesiapan tersebut bisa berupa media yang akan digunakan ataupun materi yang akan disajikan. Kemudian kajian teori yang kedua adalah WhatsApp. Saya kira masyarakat ataupun siswa tidak asing dengan WhatsApp. WhatsApp ini sering digunakan oleh siswa atau masyarakat untuk komunikasi. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia sudah memiliki yang namanya smartphone. Jadi WhatsApp ini merupakan media komunikasi yang di dalamnya bisa berguna untuk mengirim pesan teks, suara, gambar ataupun video. Kemudian kajian teori yang ketiga adalah YouTube. Apa sih YouTube itu? Mungkin tidak asing lagi dalam pembelajaran ataupun pada siswa. YouTube ini merupakan suatu fitur yang disediakan oleh Google untuk melihat berbagai macam konten video, termasuk di dalamnya konten video pembelajaran. Kemudian metode penelitian. Di sini penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Nah,
Penelitian tindakan kelas ini yakni penelitian yang di dalamnya untuk mencari alternatif solusi masalah-masalah yang dialami para guru dalam mengajar siswa di kelas. Nah, penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mencari solusi-solusinya, solusi-solusi masalah pembelajaran. Kemudian desain penelitian yang dipergunakan berbentuk siklus model kemis dan tabrak, yang mana pada siklus ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Kemudian hasil penelitian tindakan kelas saya pada siklus pertama, yang mana di dalamnya terdapat 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Pada tahap perencanaan di siklus pertama ini, guru menyiapkan rencana pembelajaran. Jadi guru menyiapkan rencana pembelajaran terkait rencana pembelajaran RPP atau sumber belajarnya atau bisa materi pembelajarannya. Kemudian dalam pembelajaran online ini guru memberikan arahan terkait pembelajaran online, yang mana pembelajaran di sini menggunakan media WhatsApp. Kemudian pada tahap pelaksanaan, guru di sini menyampaikan materi melalui voice note yang terdapat di WhatsApp, yang mana fitur ini tidak asing lagi lah di kalangan masyarakat. Kemudian guru mengirimkan demonstrasi berupa gambar pada grup WhatsApp. Jadi guru mengirimkan sebuah gambar yang berhubungan dengan materi pada grup WhatsApp dan siswa memahami gambar tersebut. Nah, kemudian guru memberikan pertanyaan-pertanyaan atau merangsang siswa agar bisa bertanya ataupun memberikan tanggapan terkait materi yang diberikan. Ini pada tahap pelaksanaan. Kemudian pada tahap ketiga yakni tahap refleksi. Pada tahap refleksi ini pada metode demonstrasi yang menggunakan gambar masih terkesan dominan dengan metode ceramah dan pembelajaran tampak bosan. Nah, jadi pada siklus pertama ini dalam pembelajaran online menggunakan metode demonstrasi ini masih lebih dominan dengan metode ceramah. Jadi siswa merasa bosan. Kemudian hal ini untuk melihat tingkat keberhasilan pada siklus ini, itu guru melihat dari hasil belajar siswa berupa tugas yang diberikan kepada siswa melalui grup WhatsApp yang kemudian dikumpulkan dalam bentuk foto di grup WhatsApp juga. Ini sebagai refleksi. Karena banyak siswa yang belum mencapai sebuah kompetensi yang ingin dicapai oleh seorang guru dalam sebuah pembelajaran, maka dilanjutkan dengan siklus 2. Pada siklus 2 sama tahapnya ada 3, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Pada perencanaan sama sih seperti perencanaan yang terdapat pada siklus 1, tetapi di perencanaan pada siklus 2 ini guru menambah sebuah media yang mana di dalamnya berupa video yang terdapat dalam situs YouTube, video pembelajaran yang terkait dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian pada tahap kedua, yakni tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini tahapannya hampir sama, tetapi guru pada tahap pelaksanaan di siklus 2 ini, guru mengirimkan link YouTube kepada siswa di grup WhatsApp. Kemudian siswa disuruh untuk melihat video tersebut, video yang terkait dengan pembelajaran pada link YouTube tersebut. Dan guru memberi atau menambah sedikit penjelasan mengenai materi. Nah, setelah itu untuk melihat apakah siswa sudah mencapai kompetensi yang ingin dicapai, guru mengujinya dengan memberikan tugas berupa resumen. Nah, pada tahap ketiga di siklus 2 ini yakni refleksi, siswa tidak merasa bosan dan kemampuan pemahaman siswa meningkat. Hal ini dapat dilihat dari banyak siswa yang bisa menjawab soal dan banyak siswa yang lebih dominan dalam mengumpulkan tugas. Kemudian kesimpulan dari penelitian tindakan kelas saya bahwa metode demonstrasi ini bisa menjadi metode yang digunakan di saat siswa jenuh dalam pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah. Karena metode ini dianggap sebagai metode yang bisa meningkatkan pemahaman siswa dikarenakan siswa bisa mengkonstruksi pemahamannya sendiri melalui indera pendengaran dan penglihatan. Jadi metode ini sangat berguna pada pembelajaran pada saat siswa merasa bosan dengan metode ceramah. Karena metode ini menurut saya lebih menarik sih, karena siswa diberikan sebuah fasilitas penyajian materi dalam bentuk video atau gambar, yang mana hal ini bisa menambah daya tarik siswa dalam belajar.
Kemudian rekomendasi penelitian lanjutan. Metode ini ketika digunakan dalam pembelajaran tatap muka atau pembelajaran normal di sekolah akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi secara cepat tanpa banyak menerangkan. Karena metode ini tidak terfokus pada metode ceramah. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Mungkin cukup itu presentasi dari yang dinyatakan kelas saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.